Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsika Cipta Pelangi. Perkenalkan, nama saya Shelly Fatista. Dalam video ini, kami akan mendemonstrasikan transformasi data OLTP atau Online Transaction Processing Menjadi OLAP atau Online Analytical Processing atau OLAP. Oke, dalam video ini, di sini kita telah memiliki database MySQL yang dapat dilihat di sebelah sini, dan kita akan transformasikannya menjadi ke dalam bentuk OLAP. Nah, di sini ada tabel untuk dim customer order, di mana ini adalah penggabungan antara tabel order dengan tabel customer. Selanjutnya di sini juga ada tabel skema dari dim order detail. Nah, tabel dim order detail ini adalah penggabungan dari tabel order dengan tabel order item. Nah, untuk selanjutnya ada dim product, di mana dim product ini adalah penggabungan antara product info dan order item. Lalu di sini juga ada tabel skema dim promo. Nah, di tabel skema dim promo ini adalah penggabungan dari tabel promotion dan juga tabel order. Oke, untuk langkah pengerjaannya, kita buka dulu Pentaho-nya. Nah, di bagian sini kita perlu melakukan koneksi, membuat file baru, new. Nah, di sini kita sebelumnya harus koneksikan dulu dengan database connection. Nah, di sini ada database connection. Kita klik new. Nah, selanjutnya untuk location name-nya itu kita tulis saja data OLTP. Kita pilih MySQL. Untuk hostname-nya adalah localhost. Dan untuk database-nya itu data_OLTP. Username-nya kita isikan root, lalu kita tes. Nah, di sini menyatakan bahwa connection tested successfully atau menyatakan bahwa dapat terkoneksi dengan MySQL kita. Oke. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama juga untuk koneksi database dengan data OLAP. Sama, kita tes dulu. Nah, ini sudah connection successfully. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ke tab design. Nah, kita untuk langkah pertamanya, kita akan di sini saya akan mendemonstrasikan untuk menggabungkan pembuatan dari dim customer order, yaitu penggabungan antara tabel customer dan juga tabel order. Oke, jadi kita perlu tabel input, caranya tinggal di drag saja. Di sini di double klik. Nah, di sini kita ubah dulu untuk statementnya menjadi tabel customer. Lalu, connection-nya kita pilih data OLTP. Dan selanjutnya kita klik get SQL statement. Nah, di bagian sini kita pilih tables dan kita pilih bagian tabel customer. Lalu klik yes, lalu di sini klik OK. Setelah itu kita coba klik kanan, lalu preview untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah sama seperti yang ada di MySQL. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita juga perlu tabel input dari order. Lakukan hal yang sama, merubah namanya menjadi order. Nah, koneksinya sama di OLTP, klik get SQL select statement, lalu tabelnya ini kita pilih untuk bagian order. Kita preview juga untuk melihat hasilnya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat stream lookup-nya. Nah, untuk menggabungkannya, kita klik Ctrl pada table orders dan klik juga pada table stream lookup ini. Lalu di klik kanan, new hop. Oke, lakukan hal yang sama juga pada customer. Lalu di bagian sini di double klik, untuk lookup step-nya, kita beri nama untuk table customer. Lalu field-nya itu adalah customer ID. Di sini untuk lookup field juga customer ID. Setelah itu, untuk di bagian sini, kita isikan untuk customer first name, customer last name. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik OK, dan kita klik kanan, kita klik preview. Quick launch. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita akan add sequence. Nah, di add sequence ini, kita lakukan hal sama, Ctrl, lalu di sini new hop. Oke, kita klik kanan untuk melihat preview. Oke, sudah. Lalu, untuk langkah selanjutnya, yaitu kita select values. Nah, tadi sebelumnya, di sini kita ubah dulu nama add sequence-nya menjadi customer dim_id. Untuk name value-nya juga sama. Nah, ini kalau sudah seperti ini, lakukan hal yang sama juga, new hop. Double klik pada bagian ini, kita get fields to select.
Pada bagian ini kita klik Customer ID untuk memindahkannya ke bagian atas karena ini sesuai dengan yang ada di tabel OLAP. Nah, di sini ada Customer ID, Order ID, Customer First Name, Customer Last Name, dan juga Order Date. Nah, ini tuh caranya kita CTRL, terus kita ke tanda panah atas untuk diletakkan di paling atas. Lalu setelah itu ada Order ID, lalu ada Customer First Name, lalu ada Customer Last Name, dan juga Order Date. Nah, selebihnya kita hapus saja. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Kita klik preview untuk melihat hasilnya. Oke, ini sudah berhasil. Setelah itu, kita akan coba untuk buat tabel outputnya. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan sama, CTRL, klik kanan, new hop. Oke. Nah, di sini kita tuliskan dim customer order. Target tabelnya juga sama. Lalu untuk koneksinya kita data olah karena ini akan terbuat langsung di di database dinamakan data olah. Lalu kita klik SQL, execute, oke, close, oke lagi. Nah, di sini kita klik kanan preview untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita lihat juga di database-nya. Untuk di data OLAP ini, kita refresh dulu. Nah, di sini sudah berhasil membuat untuk customer order. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Shirley. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pekerjaan di teman saya, yaitu saya membuat tabel skema dari dim order detail. Nah, tabel skema dim order detail ini berasal dari gabungan dari table order sama table order item. Nah, di sini kita langsung eksekusi ke dalam Pentaho-nya. Di sini kita ke bagian view dulu, lalu kita ke transformation, pilih new. Nah, di sini kita akan membuat database connection dulu. Pertamanya kita klik database connection, lalu new. Nah, di sini kita buat connection name-nya, yaitu data OLTP-nya terlebih dahulu. OLTP, lalu kita pilih MySQL, lalu hostname-nya itu localhost, database-nya ada data OLTP. Di sini kita coba tes dulu. Kalau misalkan dia connection tested successfully, itu berarti dia sudah bisa masuk ke localhost dari kitanya, sudah berhasil. Lalu kita klik OK. Terus kita buat lagi untuk data OLAP-nya. Di sini kita buat connection name-nya lagi untuk data OLAP. Lalu kita pilih connection tab-nya MySQL, lalu hostname-nya itu juga localhost, database name-nya data OLAP, lalu username-nya default root. Lalu kita tes dulu. Nah, ini udah successfully. Klik OK, lalu OK. Dari sini setelah mengkonfigurasikan database connection-nya, lalu kita ke tab design, kita mulai dulu untuk menginput tabelnya. Nah, di sini kita buat table inputnya, yaitu kita akan membuat table input dari si table ordernya dulu. Di sini kita klik 2 kali, lalu kita kasih namanya table order, lalu connection-nya itu data OLTP, lalu kita get SQL select statement untuk menseleksi table-table dari data OLTP-nya, lalu kita pilih order. Oke, yes. Lalu kita klik OK, lalu kita preview dulu berhasil atau tidak masuk ke MySQL-nya. Oke, berarti kalau sudah tertampil seperti preview data seperti ini, berarti sudah berhasil. Lalu kita buat lagi table inputannya untuk table order item. Nah, di sini kita klik 2 kali lagi, kita buat table order item. Lalu di sini kita connection-nya pilih data OLTP, lalu kita get SQL-nya, kita pilih table-nya yaitu table order item. Oke, yes. Lalu klik OK lagi. Nah, di sini kita akan coba preview. Oke, berhasil ya. Kalau sudah tampil seperti ini, berarti tandanya kita sudah berhasil. Lalu di sini kita akan membuat stream lookup-nya. Oke, stream lookup-nya. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan pengintegrasian datanya. Di sini kita coba untuk menyambungkannya dulu dengan cara CTRL-nya aja, keduanya, lalu kita pilih new hook.
Oke, nah di sini juga satu lagi datanya, kita pilih new hook, lalu kita klik stream lookup-nya. Nah di sini stream lookup-nya tidak usah diganti namanya, lalu lookup step-nya itu ke table order. Nah, kenapa lookup step-nya ke table order? Karena dia yang memberikan foreign key-nya. Nah, lalu di sini field-nya kita pilih field order ID, field order ID. Lalu di sini di specify file-nya tuh kita berikan order, pilih order statusnya. Oke, kalau sudah terisi semua, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita coba preview apakah dia berhasil. Oke, berarti berhasil ya. Order statusnya semuanya udah ketambah. Lalu kita sekarang buat lagi add sequence-nya. Nah, di sini kita coba menyambungkannya lagi. Nah, lalu di sini di add sequence ini kita berikan nama dari si primary key-nya di table schema, yaitu order dim ID. Nah, kita pilih order dim ID. Nah, di sini value name-nya juga sama, yaitu order dim ID. Lalu kita klik OK. Lalu kita preview lagi apakah dia sudah berhasil. Oke, berhasil ya. Lalu di sini kita tambahkan lagi, di sini ada kita select values. Nah, di sini kita akan men-select kolom-kolom apa aja yang akan kita tampilkan nanti. Di sini kita akan coba untuk menyambungkannya lagi. Klik OK. Lalu di sini klik 2 kali. Nah, di select value-nya kita pilih get fields to select. Nah, di sini kita pilih nanti kolom-kolom yang akan ditampilkan. Nah, di sini saya pilih order ID, dan item ID, produk. Oke, kita pilih unit price yang disesuaikan dengan skemanya, unit price, dan order status. Oke, yang lainnya bisa dilihat dulu. Oke, sudah sesuai. Oke, lalu kita klik OK. Kita cek lagi apakah dia udah berhasil. Oke, udah berhasil ya. Sudah 4. Order ID, line item ID, unit price, dan order status. Lalu terakhir kita akan membuat table output-nya. Nah, di sini dia table output-nya. Oke, table output-nya terakhir. Nah, di sini kita coba sambungkan lagi. Oke. Nah, di table output ini nanti kita menamakannya dengan si table skemanya ini, yaitu dim order detail. Dim order detail. Nah, lalu connection-nya ini data OLAP, karena kita sudah mau mengintegrasinya ke data OLAP yang nanti akan terotomatis tersimpan ke dalam si database MySQL-nya menjadi table yang baru. Lalu target table-nya juga sama, namanya di order table juga. Oke, setelah kita selesai mengisinya, lalu kita cek dulu di SQL-nya. Kita execute. Oke. Lalu kita close. Oke. Lalu kita pilih preview lagi. Oke, sudah berhasil. Tadi tertampil order ID, dan item ID, unit price, dan order status. Di sini kita bisa lihat dulu ke MySQL-nya. Kita refresh dulu. Nah, di data OLAP-nya udah ada ya, dim order detail, seperti yang sudah tertampil di Pentaho-nya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat dari dim produk ini, di mana dim produk ini adalah penggabungan antara produk info dengan order item. Nah, untuk langkahnya sama seperti sebelumnya, kita lakukan dulu new pada transformation. Nah, di sini kita ke tab view, dan pada database connection kita lakukan hal yang sama juga untuk melakukan koneksi ke database-nya. Oke, setelah kita melakukan koneksi dengan database, di sini sudah terlihat bahwa database koneksinya sudah ada data OLAP dan juga data LTP. Nah, karena kita akan membuat tabel dari tim produk ini, kita perlu inputkan dulu untuk produk info dan juga order itemnya. Langkahnya kita ke design, lalu di sini kita cari untuk table input. Lakukan hal yang sama. Di sini kita double klik, kita ganti untuk namanya tabel produk underscore info.
connection-nya kita pilih yang OLTP karena tabel product info ada di database data OLTP. Lalu kita get select statement. Nah, di sini kita ambil untuk tabel yaitu product info. Lalu oke, yes, dan oke. Untuk melihat hasilnya kita klik preview, quick launch. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya, kita juga akan menginputkan untuk data dari order item detail. Di sini kita tuliskan yaitu order underscore item. Lalu koneksinya dari data OLTP. Diklik, kita pilih untuk data, kita pilih yang order item. Lalu klik OK, yes, dan juga OK di sini. Untuk melihat hasilnya, seperti biasa kita preview dulu. Oke, ini sudah keluar. Nah, selanjutnya kita perlu stream lookup. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengintegrasikan data kedua tabel ini. Rest sama seperti sebelumnya, new hop. Selanjutnya, di sini kita double klik. Nah, lookup step-nya itu kita pilih untuk table dari product info. Nah, di sini itu kita isikan product ID. Karena di sini itu untuk yang dapat menghubungkan antara produk info dengan order item itu adalah dari product ID-nya. Oke, kalau sudah, untuk di lookup field-nya juga kita pilih yaitu product ID. Nah, di specify field ini kita tambahkan yaitu product name. Kalau sudah seperti ini, kita oke, dan kita coba dengan preview. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita perlu tambahkan untuk add sequence. Nah, seperti biasa, kita hubungkan dulu dengan new hop. Untuk namanya, kita ubah menjadi product dim underscore ID. Nah, untuk name value-nya juga sama. Lalu kita klik OK, dan seperti biasa kita preview dulu. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan select value. Ini kita akan untuk menampilkan kolom apa yang kita tampilkan nantinya. Di new hop dulu. Oke. Selanjutnya, di sini kita klik get field to select. Nah, kalau sudah di sini kita pilih sesuai data yang akan kita tampilkan sesuai dengan yang ada di dim product ini. Oke, untuk yang pertama ini, itu produk ID-nya. Kita letakkan di paling atas. Selanjutnya ada product name-nya. Lalu ada unit price-nya. Lalu ada quantity-nya. Lihat lagi, sesuai yang ada di sini. Oke, untuk yang lainnya bisa kita hapus saja. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita tes dengan preview. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan membutuhkan tabel output. Kita hubungkan dengan new hop. Oke, di tabel output ini adalah kita ganti untuk step name-nya itu menjadi dim underscore product. Lalu untuk koneksinya yaitu data OLAP karena kita akan membuat dim product tabel dim product ini pada database data OLAP. Lalu untuk target tabelnya juga sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik SQL, lalu execute, lalu OK. Ini bisa di close, lalu OK. Nah, seperti biasa kita tes dulu. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba cek di MySQL kita apakah sudah terbuat. Oke, di sini sudah terbuat ya dim produknya. Sesuai yang tadi kita buat di Pentaho-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan teman saya, yaitu membuat dari table star schema yang terakhir, yaitu table star schema dari dim promo. Nah, dim promo ini merupakan gabungan dari table promo promotion juga dengan table order. Nah, di sini saya akan membuat langsung di dalam Pentaho-nya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi database connection-nya seperti biasa, seperti yang sebelumnya, yaitu data OLTP dan juga data OLAP-nya. Oke, lalu di sini saya akan membuat desainnya lagi, yaitu kita membuat pertama itu table input-nya lagi. Di sini kita buat table input-nya. Di sini kita akan membuat table input untuk tabel skema dari dim order, yaitu tadi table promo dan juga table order. Di sini kita membuat table order terlebih dahulu. Kita klik 2 kali. Lalu kita ganti namanya jadi table orders. Lalu connection-nya yaitu data OLTP-nya. Lalu kita get SQL temennya untuk mengambil tabelnya dari database data.oltp. Kita klik table order. Kita yes. Lalu kita
klik OK, lalu kita preview terlebih dahulu. Kalau misalkan dia sudah seperti ini, berarti sudah sukses ya. Lalu kita buat lagi table untuk promotionnya. Kita klik 2 kali. Kita masukin lagi table promotion. Lalu connection-nya yaitu data OLTP. Lalu kita get SQL exception-nya buat mengambil si tables-nya dari data OLTP-nya, yaitu data table promotion. Yes. Lalu kita klik OK, lalu kita preview kembali untuk melihat apakah dia sudah berhasil. Oke, berarti berhasil ya, seperti ini. Lalu di sini kita akan mulai mengintegrasikan. Kita pilih stream lookup. Oke, di sini. Lalu kita hubungkan dulu dengan YouHub. Oke, kita gabungkan juga keduanya. Oke, lalu di sini kita klik stream lookup-nya. Di sini kita pilih table promotion untuk lookup step-nya, karena table promotion ini yang memberikan flow ranking-nya kepada table si order-nya. Di sini kita menggunakan field-nya itu yaitu promotion ID. Lalu untuk spesifik field-nya itu kita pilih promotion name, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita akan preview datanya, apakah sudah berhasil masuk. Oke. Bila seperti ini, tampilannya sudah berhasil masuk. Lalu kita buat lagi untuk add sequence-nya. Sequence-nya, nah, di sini kita sambungkan kembali melalui new hook. Klik OK. Lalu kita klik 2 kali di add sequence. Nah, di sini kita menamakannya yaitu pada table style schema yaitu dengan promo dim ID, yaitu primary key-nya. Itu kita tulis promo dim ID, lalu value name-nya juga sama. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita coba preview lagi apakah datanya sudah berhasil masuk. Oke, jika sudah ada tagging checklist hijaunya ini berarti sudah masuk datanya, sudah berhasil. Lalu kita buat lagi untuk select value-nya. Nah, di select value ini kita akan membuat list-list kolom apa aja yang akan kita inginkan untuk ditampilkan. Lalu kita hubungkan lagi yang hub. Oke. Dari sini kita akan men-select value-nya, yaitu kita dengan get fields to select. Nah, di sini saya akan menampilkan data-data dari promotion ID, lalu ada promotion name, disesuaikan dengan table start skemanya, lalu order ID, order date, dan order total. Oke, yang lainnya bisa dihapus aja. Di sini ada 5 ya. Kita lihat lagi di start skemanya, yaitu ada 5, ada promo ID, name, order ID, date, dan juga total. Lalu kita klik OK. Lalu kita preview kembali, kita cek lagi. Oke, berarti dia sudah berhasil ya. Oke, lalu kita buat lagi itu untuk table output-nya. Nah, di sini table output-nya. Lalu kita sambungkan kembali. Oke. Di sini kita klik 2 kali. Nah, table output-nya ini yaitu table si skemanya yaitu dim promo. Yaitu dim promo. Lalu connection-nya itu data OLAP yang akan ditampilkan di data OLAP yang otomatis. Lalu di sini target table-nya yaitu juga dim promo. Lalu kita cek dulu di SQL-nya. Kita execute, klik OK, lalu close. Kita klik OK lagi. Kita cek lagi di preview-nya apakah sudah berhasil masuk. Oke, berarti kalau sudah terdapat seperti ini, maka sudah berhasil. Di sini kita bisa cek lihat lagi ke database-nya. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada ya dim promonya dan juga value-value-nya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman saya. Pertama, kita membutuhkan table input dari server order. Lalu kita ambil dari data OLTP, get select statement, kita pilih untuk ininya yaitu order. Yes, oke. Setelah itu kita perlu juga table input dari data OLAP.
yaitu untuk tabel dim order detail. Untuk koneksinya kita klik yang data OLAP, karena ini kita akan memperoleh dari database data OLAP. Lalu kita pilih untuk tabelnya itu yaitu dim order detail. Selanjutnya kita butuh stream lookup. Kita hubungkan dengan new hop. Lalu kita double klik. Di sini step name-nya kita ubah menjadi order dim ID. Lalu untuk hook step-nya kita pilih yang dim order detail. Untuk field-nya kita pilih order ID, karena ini yang akan menghubungkan kedua tabelnya. Lalu untuk field-nya kita pilih order dim ID. Untuk tipenya kita pilih integer. Lalu kita pilih order status dengan tipenya yaitu string. Lalu kita OK. Selanjutnya kita perlu tabel input lagi. Selanjutnya kita klik untuk tabel inputnya. Nah, di tabel input ini kita akan berubahnya menjadi dim customer order. Lalu untuk koneksinya kita pilih yang data OLAP. Kita pilih yang dim customer order. Lalu yes, oke. Selanjutnya kita akan tambahkan stream lookup. Sebelumnya kita tes dulu. Selanjutnya setelah kita tambahkan stream lookup, kita hubungkan dulu untuk kedua tabel ini. Kalau sudah seperti ini, kita double klik pada stream lookup. Untuk namanya kita ubah menjadi customer dim ID. Lalu look step-nya kita pilih yang dim customer order. Yeah. Untuk field-nya yaitu order ID. Untuk field specify-nya kita pilih customer dim ID dengan tipenya integer. Lalu ada customer first name. Lalu tipenya yaitu string. Sudah, kita klik OK dan kita coba preview. Selanjutnya kita akan tambahkan tabel input kembali. Nah, di sini kita akan ubah namanya menjadi dim promo. Koneksinya kita ambil dari data OLAP. Kita pilih untuk tabelnya yaitu dim promo. Lalu yes, OK. Nah, selanjutnya kita perlu stream lookup lagi. Nah, kita koneksikan keduanya. Nah, di sini kita double klik. Lalu pada strip step name-nya kita ubah menjadi promo dim ID. Lalu lookup step-nya kita pilih dim promo. Untuk field-nya kita pilih order ID. Lalu untuk specify field-nya kita pilih promo dim ID dengan tipenya itu integer. Lalu di sini kita buat lagi promotion name-nya dengan tipenya yaitu string. Lalu kita OK. Kalau sudah seperti ini kita coba preview. OK. Selanjutnya kita akan tambahkan tabel input lagi. Itu untuk si produknya. Di produknya ini kita ganti dulu namanya jadi dim produk. Untuk connection-nya kita ambil dari data OLAP. Oke. Dim produk. Lalu kita OK. Oke, untuk selanjutnya kita butuh stream lookup. Nah, di sini kita hubungkan dulu. Oke, kalau sudah kita double klik. Untuk step name-nya kita ubah menjadi produk dim ID. Untuk step-nya kita pilih dim product. Untuk field-nya kita ubah dengan ID. Lalu untuk lookup field-nya kita pilih product ID. Untuk specify field-nya kita pilih product dim ID dengan tipenya itu integer. Lalu produk name dengan tipenya string. Kalau sudah kita OK, lalu kita ke kanan preview. Selanjutnya kita butuh select value. Nah, di sini kita ambil, lalu kita koneksikan kembali dengan new hop. Selanjutnya kita butuh select value, di mana nanti ini kita koneksikan dengan new hop. Lalu di sini kita double klik, lalu di sini kita get to select. Nah, di sini kita pilih untuk produk dim ID. Kita pindahkan di paling atas, lalu ada customer dim ID, lalu ada promo dim ID, lalu ada the order dim ID. Selanjutnya kita bisa menambahkan lagi yaitu ada customer first name. Lalu ada order status, lalu promo name, dan yang terakhir yaitu produk name. Oke, untuk bagian bawah ini bisa kita hapus saja. Jadi ini adalah yang kita pilih untuk dapat tampil menjadi tabel isi kolom dari tabel sales. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik preview. Oke. Kalau sudah, kita butuh untuk table output-nya. Di tabel output ini kita hubungkan, lalu kita double klik. Nah, kita untuk step name-nya kita ubah jadi sales, lalu di workshop-nya itu data OLAP. Dan untuk target table-nya juga sama.
Kalau sudah, kita klik SQL, lalu execute, lalu oke, klik kanan, lalu preview untuk melihat hasilnya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kita lihat untuk di sini apakah sudah terbuat. Nah, di sini tabel salesnya sudah terbuat. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.